Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kompang Sumber Rezeki, yakni live di keseharian Mubarak Family tentang peternakan perikanan skala rumahan. Selamat mengikuti dan silakan bagi yang baru hadir, bagi yang baru datang, bagi yang belum follow, silakan pencet follow-follow-nya ya. Terima kasih. Nah, seperti biasa saya kegiatan hari ini saya mengucapkan selamat berpuasa di awal 1 Ramadan 1447 Hijriah bagi umat muslim seluruhnya, baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia ya. Saya juga sebagai muslim, insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas dan ibadah di bulan puasa ini ya. Dan mudah-mudahan kita disampaikan pada puasa-puasa berikutnya ya. Oke. Untuk itu pembukaannya kita selesai. Sekarang kita akan awali dengan seperti biasa saya akan memberikan pakan. Oh ya, cuaca agak sedikit mendung ya. Saya akan memberikan pakan ternak-ternak saya. Ini yang pertama adalah pakan dari nasi sisa nih ya, nasi sisa sahur nih kemarin ya, tuh untuk ayam-ayam dulu ya. Ini untuk ayam-ayamnya. Oh ya guys, kenalin dulu sebelumnya nih saya memiliki bahan-bahan untuk perawatan perkolaman saya nih ya. Ada Eco Oil dan Probio Eco. Ini silakan teman-teman bagi yang mau ini ya, saya akan sematkan. Ini Probio Eco ini kalau misalkan saya sarankan ya, Probio Eco ini untuk menstabilkan air, sedangkan Eco Oil untuk penambah nafsu makan dan pembentukan daging. Saya sudah buktikan sendiri. Ini kolam saya menggunakan Probio Eco ini. Kolam saya menggunakan Probio Eco ini. Dan kemudian ikan-ikan juga semenjak saya memakai Eco Oil, ikan-ikan yang saya makan gitu ya, dagingnya tebal-tebal, kemudian dia nafsu makannya lahap banget ya waktu dikasih makan. Saya bibis tiap kali membibis itu saya 2 hari sekali ya membibisnya. Nah ini hasil bibisannya. Nah ini ya caranya kemarin saya udah praktekkan ya. Nah ini nanti kita praktekkan yang sudah dibibis ya dengan menggunakan Eco Oil ya. Nah ini sudah saya bibis dengan menggunakan Eco Oil, nanti kita praktekkan memberikannya. Ini tandanya sudah dibibis dengan Eco Oil ini ya, tuh ya. Nah teman-teman bisa juga membibis sekaligus ya, sekaligus biar tidak terus-terusan membibis. Teman-teman bisa membibis untuk takaran 5 hari ke depan gitu ya, 5 hari ke depan sampai batasnya 7 hari ya, jangan lebih dari 7 hari. Biasanya nanti kalau lebih dari 7 hari nanti akan mengandung jamur yang patogen ya begitu, ataupun makhluk-makhluk patogen. Tapi kalau misalkan 3-5 hari aja bisa ini ya, bisa
Halo Bluecore ID, terima kasih sudah hadir ya. Selamat, terima kasih atas kopinya. Nah ini ya, saya sudah saya buktikan sendiri ya dengan menggunakan Eco Oil ini. Dagingnya tebal karena di sini setiap 1000 ml ini Eco Oil ini mengandung ini ya, mengandung Bacillus subtilis, kemudian ada Lactobacillus, kemudian ada L. vulgarissus, kemudian ada L. acidophilus, kemudian ada Bacillus cereus, kemudian ada Pseudomyces ya. Kemudian Eco Oil juga mengandung ini ya, ada L-lysine, L-methionine, L-leucine, kemudian L-valin dan juga L-taurin. Ini saya menggunakan dan untuk pembentukan daging ini ya, untuk daya tahan tubuh juga di sini ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9 ya. Banyak banget kandungannya ya, walaupun ini dalam 1 liter ini ya. Pastikan teman-teman kalau membeli ada barcode-nya begini ya, ada hologramnya begini. Nah, ini teman-teman bisa di-scan barcode-nya untuk lihat keasliannya ya. Nah, bisa di-scan, ada barcode-nya ya. Nah, di sini untuk cara pakainya ya, jadi kalau saya setiap 1 kg ini dikasih 4 ml Eco Oil ya. 4 ml, kalau saya cukup dengan setengah tutup botol saja ya. Untuk 4 ml nya setengah tutup botol. Jadi 1 tutup botol ini kisaran 7,5 ml ya. Sudah saya takar 7,5 ml, jadi setengahnya itu sekitar 3,75 ya, nggak apa-apa, mirip dengan 4 ml ya, seperti itu ya. Oke, demikian untuk promosinya, kisaran tentang Eco Oil dan Probio Eco. Sekarang saya akan spill dulu, berhubung masih pagi banget ya, nanti kita spill bagaimana saya memberikan pakan kepada ikannya ya. Kalau sekarang saya sebelum memberikan pakan kepada ikan, nanti saya kenalin dulu ya, kenalin dulu ikan-ikannya, ikan-ikan apa saja yang ada di diri saya ya, seperti itu. Lalu kemudian saya akan ini memberikan pakan kepada ayam dulu ya. Nah, sebelum saya berikan pakan kepada ayam, saya akan lanjut memberikan ini dulu, apa namanya. Nah, ini juga sama ya, kalau untuk ayam saya kasih Probio Eco ya. Bukan Probio Eco, saya kasih pelet sedikit untuk tambahan proteinnya ya. Berhubung ayam juga bisa bikin gemuk pada ayam juga ya, saya kasih ini apa namanya, sudah saya buktikan juga ya, ini nggak menjadi masalah untuk pelet ini dikasihkan ke ini, ke apa namanya, ke ayam ya. Jadi nanti si ayamnya lebih mahal ya, karena dia sudah dikasih protein. Jadi teman-teman daripada membeli satu-satu ya, Eco Oil dan Probio Eco, mendingan sekaligus aja ya, karena Probio Eco ini juga lanjut terus ya. Saya gunakan tiap 7 hari. Kalau di awal 7 hari sekali
ini ya, saya gunakan atau seminggu sekali ya, seminggu sekali saya gunakan Probio Eco ini. Nah, ini sudah selesai untuk ininya ya, untuk mengaduk-ngaduknya. Sekarang giliran saya kasihkan kepada ayam saya dulu ya. Nih ayam saya dulu. Ini ayamnya harus dikeluarin dulu ya teman-teman. Nih tuh, ayamnya suka banget ya sama ini, sama makanan saya nih. Tuh, dia malah milih yang ada eco oilnya ya, sama Probio Eco-nya ya. Jadi walaupun skala rumahan, ini saya ini ya, apa namanya, tetap menjaga kualitas ya, menjaga kualitas ternak-ternak saya ya. Dengan cara apa ya, memberi makanan yang sehat gitu ya, memberikan makanan yang bergizi, mengandung protein ya. Nah, apalagi untuk ikan-ikan saya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saatnya saya kasihkan untuk ikan-ikan yang ada, ayam-ayam yang ada. Saya suka ketuker ya, ngomong ayam padahal untuk ikan, ngomong ikan padahal untuk ayam. Suka ketuker-tuker. Nah, ini saya masukkan dulu makanannya ya, untuk ayam ini di luar ini ya. Ini cuaca agak gerimis-gerimis gini ya, harus dikasih protein dan lemak ya, biar si ayamnya tidak kedinginan ya. Kalau ayamnya tidak kedinginan, nanti ayam merasa hangat. Oke, selesai. Sekarang tinggal saya keluarin ayam-ayamnya ya. Saya akan keluarin ayam-ayamnya nih. Soalnya kalau misalkan saya keluarin dulu ayam-ayamnya sebelum saya kasih makan, biasanya nanti malah ini apa namanya, sayanya dilabrak sama ayam ya. Makanya saya pilih untuk
Kalau ayamnya udah keluar. Oke teman-teman, ini ya saya akan sambil perkenalkan Probio Eco ini. Teman-teman silakan bagi yang berminat untuk menstabilkan air ya. Ini saya selalu pakai Probio Eco ini. Nah, ini harganya cukup terjangkau ya, yang ekonomis ini. Jadi penggunaannya kalau untuk Probio Eco ini berhubung sudah saya gunakan, jadi mohon maaf tidak saya sepilkan ya untuk cara penggunaannya. Nah, tapi saya akan kasih tahu cara-caranya ya. Jadi cara-caranya sudah ada di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya kolam yang baru ya, kolamnya baru tebar, sebelum ditebar bibit, teman-teman sebaiknya masukkan dulu Probio Eco ya, seperti ini. Kalau yang baru punya kolam ya, kalau yang baru punya kolam, ini misalnya yang punya saya baru ya, kemudian teman-teman diisi dulu airnya baik dari air sumur ataupun artesis, kemudian bisa dari air solokan. Kalau punya teman-teman solokannya gede ya silakan. Kemudian nah setelah diisi airnya dengan penuh ya, ini cara-cara yang baru mau tebar bibit ya. Kemudian setelah diisi dengan penuh airnya, baru airnya jangan dulu dikasih apa-apa ya, jangan dulu ditebar bibit ya. Nah, setelah penuh airnya dibiarkan selama 1 minggu atau kurang lebih 7 hari ya. 7 hari untuk apa? Apalagi dengan terpalnya yang baru ya, terpalnya yang baru ini. Ini ayamnya rada-rada ngamuk, sorry ya. Nah, kita pisahin dulu ayam yang ininya ya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi teman-teman bagi yang baru mau budidaya ikan, bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu, ini yang saya alami seperti ini, ini yang saya alami seperti ini. Jadi teman-teman silakan isi sampai penuh, kurang lebih disisakan 5 sentian lah dari permukaan kolam ini ya, dari topnya kolam ini disisakan 5 cm. Silakan diisi dengan penuh, kemudian biarkan selama 1 minggu. Setelah dibiarkan 1 minggu, teman-teman bisa mengurasnya 1/4 hingga setengahnya ya, 1/4 hingga setengahnya. Setelah itu teman-teman baru diisi kembali airnya sampai penuh lagi, sampai menyisakan 5 cm di atas ini ya, di bawah ini. Kemudian baru teman-teman boleh kasih Probio Eco ya, 1/2 liter per 1 meter kubik. Jadi untuk 1 liter ini teman-teman bisa dikasihkan semuanya pada 2 meter kubik ya, karena kolamnya kolam baru ya, seperti itu ya. Seperti ini yang punya saya, kolamnya baru. Kalau isinya silahkan teman-teman hitung sendiri volume airnya, disesuaikan. Jadi kalau teman-teman punya kolam diameter
dua, lebih baik belinya dua yang ininya ya. Probio Eco-nya belinya dua. Karena buat yang dua ini volumenya berarti untuk 4 meter kubik gitu ya, 2 liter ini. Nah, setelah itu biarkan selama 7 hari ya, biarkan selama 7 hari baru bisa ditebar bibitnya seperti itu. Jadi nunggu sekitar kurang lebih dari pengisian awal ini sekitar kurang lebih 2 minggu baru bisa ditebar bibit ya, seperti itu. Ini untuk yang baru ya, untuk yang baru mau memulai budidaya ikan dengan sistem bioflok ya. Bagaimana dengan sistem yang lain, misalnya sistem RAS? Sama juga ya, sistem RAS teman-teman boleh si Probio Eco-nya sama juga ya, dikasih dengan Probio Eco-nya ini setengah liter untuk 1 meter kubik untuk yang baru mulai. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sudah ada bibitnya ya? Sudah ada bibitnya dan sudah ada probiotiknya untuk merawat air apabila terjadi bau. Nah, ini misalnya sudah ada bibitnya ya. Nah, kolamnya sudah ada bibitnya. Nah, silahkan teman-teman kalau misalkan sudah ada bibitnya, sudah ada ikannya, nah silahkan kasih Probio Eco ini diberikan cukup 250 ml saja ya, cukup 250 ml saja per 1 meter kubik, silahkan ya, seperti itu. Insya Allah air tetap terawat seperti halnya yang punya saya ini, airnya tetap terawat, tidak ada yang mati, di airnya tidak bau ya, seperti itu. Dan ikan-ikan pun merasa nyaman berdiam diri di air kolam yang sehat ya, seperti yang punya saya ya. Kenapa air saya punya kesehatan? Karena di sini saya sudah pakai Probio Eco, karena Probio Eco ini mengandung ini ya, kandungannya seperti ini, ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Bacilliae, ada Pseudomyceae, pokoknya malah inilah ya bahasanya, ada raneh pokoknya malah. Nah, ini juga ada enzim pencernaan ya. Nah, Probio Eco ini selain untuk digunakan untuk merawat air ya, ini juga bisa digunakan untuk membibis pakan ya. Nah, ini bibisan pakannya bisa 3 kg dikasih 10 ml saja ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalau punya pakan, kalau ngasih pakannya 3 kg per hari pas ya, bikin 3 kg pakan, kemudian dibibis dengan 10 ml Probio Eco ya. Jadi kalau misalkan Probio Eco-nya masih sisa, silahkan gunakan pada bibisan, pada pakan ya, silahkan digunakan pada pakan. Baik juga nanti untuk pencernaan ikannya ya, kalau ikan yang sudah dibibis dengan yang tidak dibibis beda pencernaannya ya. Gus Nedi Zaini, terima kasih like-nya. Silahkan bagi ada yang teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan ya. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya seputar perikanan, seputar bioflok, seputar
budidaya ikan, silakan ya. Hari ini cuacanya agak sedikit mendung, jadi mohon maaf kalau misalkan nanti saya berada di dalam ruangan dan melihatnya dari jauh ya. Tapi mudah-mudahan turunnya hujan di pagi hari di awal Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini juga saya ini kolamnya macam-macam. Ini kolamnya macam-macam. Lele yang pertama, kemudian ini juga ini kolam indukan. Rencananya nanti kalau misalnya sudah lahir ikan-ikan kecil dari indukan, ini akan saya dederkan pada ini ya, pada kolam yang ada di sini. Nah, nanti kalau untuk pendederan, untuk menghindari jamur-jamur pada ikan, nanti ada lagi ya. Ini kalau untuk mengatasi supaya kolam ikannya tidak jamuran, kalau misalkan punya banyak bibit, saya ada, dan supaya nanti ikan-ikannya mudah-mudahan jadi nanti supaya monoseks, coba dikasih nanti ada yang namanya ini ya, apa namanya, nah ini sudah saya sematkan, ada probiotiknya juga ya. Om, ikan nila sama gurame ada 2 ekor tidak mau makan. Ada apa ya Om? Kalau tidak mau makan, memang ada beberapa faktor ya. Bisa jadi air kolamnya tidak sehat ya. Dalam artian air jernih bukan berarti sehat, ataupun bisa jadi air yang keruh bukan berarti tidak sehat ya. Jadi air yang sehat ini saya katakan, misalnya air yang sehat ini, kalau yang saya punya, saya kategorikan air sehat ini adalah air yang jika dicium tidak berbau aroma yang menyengat ya, seperti itu, seperti bau amoniak gitu ya. Nah, ada kemungkinan mungkin juga airnya kurang sehat, bisa jadi ya. Ataupun teman-teman ikannya berpenyakit ya. Nah, bisa jadi ikannya berpenyakit juga, ada beberapa faktor. Bisa juga ikan berpenyakit karena si airnya kurang sehat, airnya punya adanya bakteri, kemudian adanya bakteri yang patogen ya, bukan bakteri yang menguntungkan. Kalau maka dari itu, biar airnya sehat, saya selalu pakai ini untuk merawat air ya. Ini juga ada apalagi nanti ada produk baru ya, produk baru untuk merawat air supaya supaya ikannya tidak jamuran. Nah, itu saya khususkan untuk tempat pendederan yang seperti yang punya saya ini ya. Dan ini alhamdulillah, ini saya juga baru cek ya ke sini. Ini untuk mendederkan ikan yang baru lahir ya.
Ini akan saya tebar nanti probiotiknya, kemudian supaya ikan-ikan memakan pakan alami, dan juga mudah-mudahan kedepannya si bibit ini jadi monoseks ya. Kalau monoseks insya Allah nanti kedepannya biar cepat besar. Nah ini kalau saya khusus untuk indukan. Nah untuk indukan nanti yang lahir, yang baru lahir akan saya tebar ke sini ya. Nah, ini karena kemarin terlalu banyak lumutnya. Kalau terlalu banyak lumut biasanya nanti udaranya tertutup ya, tertutup dari bawah ke atas itu tertutup oleh lumut. Maka dari itu saya sekarang kasih lagi ini apa namanya aerator ya. Nah ini juga untuk mencegah terlalu banyaknya lumut, bisa digunakan aerator ya. Seperti ini juga ya, tadinya tertutup sama lumut. Nah ini sekarang alhamdulillah lumutnya sudah mencar-mencar ya, dan mudah-mudahan nanti si lumutnya, dikarenakan sudah saya pakai ini juga ya, sudah pakai Pro Bio Eco ini juga, lumutnya tetap bisa dimakan sama ikan-ikan saya ya. Ini hampir 1 bulan ya usianya dari lahir. Nah teman-teman, saya juga ini eksperimen tentang mendederkan. Nah, biar kelihatan ya, saya eksperimen mendederkan. Kita cek kondisi ikannya ya, mendederkan ikan nila yang baru lahir tuh, udah kelihatan ya, mendederkan ikan nila, ada di videonya ya. Saya menggunakan botol bekas ini ya, saya menggunakan botol bekas. Nah kemudian kemarin saya lupa nggak memvideokan si ininya, tetap pakai probiotik ya, tetap pakai probiotik untuk mencegah jamur ya. Pakainya pakai nah kita cek nih ya, ini saya pakai udara ya. Cek di sini apakah kalau misalkan pada mati dia akan mengambang ya. Nah ini ada di dalam ya, tuh dia masih pada hidup ya. Ini baru kemarin sore saya saya tebar di sini ya. Nah ini untuk memisahkan, saya biasanya nanti setelah berumur 1 minggu, rencananya setelah berumur 1 minggu dari sini baru akan saya pisahkan, karena takutnya beda umur, beda 2 minggu aja, takutnya nanti si ikan yang baru itu malah jadi ini ya, saling kejar-kejaran dan saling memakan gitu ya. Yang namanya ikan kecil kan nggak tahu ya. Ini baru kita cek lagi, biasanya nanti kalau misalkan ada lagi burayaknya yang hadir ya. Nah ini sudah penuh, ini sudah sama ya elevasinya, permukaan airnya. Kita simpan saja di sini selangnya. Ini agak gerimis-gerimis guys, agak gerimis-gerimis. Saya masuk dulu ya, nanti kita sepil untuk ininya ya, kita sepil untuk
pemberian pakannya ya, mudah-mudahan gerimisnya tidak lama ya. Oke teman-teman, jadi itulah ya tadi yang ditanyakan, mudah-mudahan terjawab ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan susah makan, nah saya antisipasinya begitu ya. Jadi perbaiki dulu airnya ya, perbaiki dulu airnya. Nah, kalau tidak mau makan, perbaiki dulu airnya. Silakan teman-teman kasih, saran saya pakai Probio Eco ya, seperti itu ya. Saran saya pakai Probio Eco. Nah, nanti setelah airnya bagus, ikannya jangan dulu dikasih makan ya. Ikannya jangan dulu dikasih makan. Kalau ikannya nggak mau makan, jangan dulu dikasih makan. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikasih airnya sudah bagus, ya sudah sehat, tidak bau amoniak gitu ya, tidak bau kotoran ikan, tidak bau pakan, atau biasanya juga kelebihan ngasih makan juga nantinya ikannya malah ini ya, kalau kebanyakan ngasih makan juga nggak baik juga ya. Nah, baru setelah dipuasakan dan kolamnya sudah stabil lagi, barulah kita coba kasih makan. Kasih makan dengan si pakannya dibibis terlebih dahulu, dicoba pakai Eco Oil ya, atau untuk merawat, untuk mencegah, silakan teman-teman, saya ada produk satu lagi di sini, namanya ini Aquacure Eco ya. Nah di sini untuk ini ya. Nah ini untuk apa namanya, untuk menambah nafsu makan juga ini ya, untuk penyembuhan ikan yang sedang sakit ya. Ini bisa untuk penyembuhan ikan yang sedang sakit ya, bisa jadi si ikannya lagi sakit ya. Nah makanya kalau misalnya untuk mencegah, kalau saya biasanya begini, saya biasa saya kasih ini takarannya 1 minggu sekali ya. Nah ini kalau saya biasanya saya ngasih takarannya 1 minggu sekali ya. Teman-teman juga bisa silakan teman-teman tambah paket lagi untuk Aquacure Eco-nya ya. Nah, saya coba cari. Nah, teman-teman ya, sudah saya masukkan di sini ya. Nah, ini. Jadi untuk mencegah penyakit ikan ya, saya biasa pakai ini ya, Aquacure Eco ya. Nah, ini. Nah, biasa kalau saya tiap hari Senin atau Kamis ya. Hari Senin dan Kamis. Nah, tapi berhubung saya kemarin sudah membibis untuk hari Senin ya, untuk hari kemarin. Nah, berarti saya sekarang akan menggunakan, karena sekarang hari Kamis ya,
Jadi yang ini akan saya biarkan ya. Nah ini akan saya biarkan untuk esok hari, nggak menjadi masalah ya. Ini untuk esok hari, karena sekarang hari Kamis. Saya biasa menggunakan 1 minggu ini 2 kali ya untuk AquaCure Eco. Sekarang saya akan praktekkan bagaimana membibis pakan dengan AquaCure Eco ya. Nah ini saya akan simpan dulu ya, akan saya simpan dulu. Sekarang saya pakai AquaCure Eco ya. Oke teman-teman, sambil menunggu hujan ya, menunggu hujan reda, saya akan menggunakan AquaCure Eco ya. Ini nggak apa-apa ya, saya sambil memperkenalkan peternakan saya juga, dan saya juga sambil mempromosikan produk-produk yang saya pakai. Dan alhamdulillah produk-produk yang saya pakai ini sangat bermanfaat untuk kemajuan ini ya, kemajuan perikanan yang saya miliki ya. Kenapa kemajuannya? Jadi ikannya bisa cepat besar, kemudian ikannya makannya lahap, ikannya tidak gampang sakit ya. Itu merupakan kemajuan daripada di awal-awal dulu. Sebelum saya pakai apa-apa hanya begitu-gitu saja, jadi tidak ada kemajuannya seperti itu. Baik, saya akan menggunakan AquaCure Eco ini cukup untuk diberikan kepada ikan untuk 1 kali makan ya. Saya biasa untuk 1 kali makan ini untuk per hari ini adalah setengah kilogram ya, setengah kilogram. Jadi sekarang saya akan menggunakan pakannya itu setengah kilogram ya. Nah ini akan saya timbang dulu pakannya sebanyak setengah kilogram ya. $350. $510 nggak apa-apa ya, lebih sedikit ya, lebih sedikit nggak jadi masalah. Kemudian kita matikan dulu untuk menghemat baterai. Lalu saya akan ambilkan air ya. Airnya saya akan pakai air kolam ya. Saya akan ambilkan air kolam karena air kolam juga sehat ya yang punya saya ini. Nah ini ya, air kolamnya warnanya hijau sama dengan AquaCure Eco. Ini mengandung alga ya, mengandung alga. Nih air kolamnya sudah saya gunakan. Nah ini kalau 2 kg pakan ininya 20 ml ya. Berarti kalau 1 kg 10 ml. Karena saya pakainya setengah kilogram, berarti saya akan pakai 5 ml ya. 5 ml. 5 ml saya akan gunakan setengah tutup botol saja ya. 1 tutup botol ini kisaran
10 ml, 7,5 hingga 10 ml ya. Jadi akan saya gunakan setengah tutup botol untuk setengah kilogram. Masukkan Aquacure Eco ini ke dalam cangkir air ya, yang sudah saya isi airnya, air kolam sebanyak 250 ml. Seperti itu. Kemudian Aquacure Eco ini langsung saja kita teman-teman boleh diaduk-aduk, boleh nanti diaduk-aduknya di sini juga boleh ya. Nah, ini sudah bercampur dengan rata gini ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita aduk-aduk ya sampai dengan merata ya. Aduk. Ini ada nasi juga, nggak apa-apa ya, nanti ikan juga suka sama nasi ya, nggak apa-apa ya. Ikan juga ada yang suka sama nasi. Bahkan dulu juga saya pernah eksperimen, saking banyaknya nasi saya gunakan nasinya di fermentasi pakai ini ya, produk dari Blue Core ya, supaya si nasinya tidak cepat basi ya, karena sudah diuraikan oleh bakteri-bakteri yang baik ya, seperti itu. Nah, ini malah dimakan sama ayam ya. Nggak apa-apa ya, dimakan sama ayam sebagian ya. Ayam pun jadi tagihan ya, tagihan jadi apet begini kalau dikasih pelet ya. Nah, ini cukup dibiarkan saja selama 10 hingga 15 menit saja. Nanti teksturnya akan seperti ini ya. Nanti teksturnya akan seperti ini nih, tuh. Kalau kita pencet ya, nah kita pencet akan memipih seperti ini, tidak keras ya. Dan ini nanti akan membantu pencernaan ya. Dan ini nanti akan membantu pencernaan ikan juga ya, lembek-lembek begini ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dibiarkan saja ya, biar tangan kita tidak pegal. Ini juga kita cuacanya agak hujan. Biasanya kalau hujan sore, nggak saya kasih ini ya, nggak saya kasih makan kalau hujan sore. Kalau hujan pagi nggak, menurut saya nggak jadi masalah ya. Karena apa? Kalau hujan pagi ini masih seger juga si ininya ya. Kalau hujan sore biasanya kan si airnya itu membawa debu, membawa ini apa? Zat-zat yang merugikan ya. Bisa jadi nanti airnya malah ini ya, malah berbeda dari cuacanya panas menjadi dingin, jadi berubah pH-nya ya, dan juga berubah suhu airnya. Kalau ini kan cuacanya semalamnya masih dingin ya, tapi dikasih hujan, air yang dingin, nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Oke, teman-teman boleh komen dong di daerah teman-teman ini cuaca hujan juga atau enggak ya, boleh komen. Kalau hujan silakan di komen, kalau enggak apa-apa. Jadi begini ya cuacanya ketika hujan. Ini
sambil menunggu hujan. Ini juga kan harus dikasih waktu hingga 10 hingga 15 menit ya. Saya sekarang karena hari Kamis saya pakai Aquacure Eco ya. Yang biasanya kalau hari-hari lain saya pakai ini. Pakai pakai ini ya. Pakai Eco Oil ya. Silakan teman-teman bagi yang berminat juga ya. Ini juga ada paketnya juga ya untuk pencegahan penyakit, untuk pembesaran daging, dan untuk perawatan air. Ada juga paketnya yang di sini ya. Saya coba lihat dulu apakah ada nggak paketnya ya. Bagai bintang di surga berikan cerita dan seluruh ada juga yang paketnya dengan MaxiCure ya. Kalau ini Aquacure Eco ya. Nanti saya akan menggunakan MaxiCure ya. Kalau misalnya paketnya sudah datang ya. Yuk, silakan ditanya-tanya aja dulu ya, ditanya-tanya aja dulu sebelum saya tutup live-nya ya. Karena nanti biasanya kalau misalkan live-nya nanti bonusnya ini ya pada hilang ya. Kalau misalkan live-nya berhenti ya. Oh, lagi nggak ada paketnya guys ya. Lagi nggak ada paketnya. Apa yang mau coba sepil lagi memberikan pakan kepada ikan? Hah? Iya, tapi cuaca lagi gerimis-gerimis gini ya. Nah, ini guys ya. Tapi ini masih keras ya. Masih keras, sudah agak lembek sedikit ya. Silakan teman-teman bagi yang mau membeli produk-produk yang sudah saya sematkan, kemudian yang untuk paket-paket yang menambah nafsu makan dan juga ini ya, ada dua ya. Hujan? Iya, hujan. Nih ya, teman-teman silakan dipilih saja ya. Dipilih saja untuk teman-teman yang diperlukan ya. Jadi sekali lagi ini untuk membibis pakan, untuk menambah nafsu makan, dan untuk pembentukan daging pada ikan. Ini ikannya ikan air tawar ya. Mau ikan lele, mau ikan nila, ikan gabus, ikan apa? Di sini ada ya, ada udang juga ya.
di sini ya. Nah, ini produknya dari impor dari Argentina guys ya. Ini dari Argentina tuh ya, imported ingredients from Argentina ya, tuh diimpor dari Argentina bahan-bahannya ya, produknya dari Argentina. Kalau ini dari Jepang guys ya, tuh Probio Eco ya, Probio Eco dari Bluecor untuk ikan dan udang. Ikannya ikan air tawar bukan air laut ya, ikan air tawar ya. Tuh, multistrain bakteria 16 tuh, plus 5 enzim. Banyak banget ya bakteri yang bagusnya 16 ini. Masa sih nggak kepincut ya. Nah, ini ya. Ini 42 asam lemak tuh untuk pembentukan daging ya, dan juga 9 asam amino esensial tuh. Banyak banget ya. Ini juga sama ya, Eco Oil untuk budidaya ikan tuh ya. Silakan dipilih-pilih saja ya produk-produk yang sudah saya gunakan ya. Jangan sampai nanti kalau sudah mahal lagi. Teman-teman, kenapa saya saranin beli 2? Karena kalau beli satu-satu harganya lebih mahal ya. Mendingan kalau misalkan butuh dua-duanya, lebih baik langsung yang paket ya. Mendingan yang langsung paket gitu ya. Itu sih saran saya ya, gitu. Silakan ada yang tanya-tanya aja dulu ya, atau ada yang mau sharing-sharing, siapa tahu di sini ada yang punya pengalaman sudah memakai Probio Eco, Eco Oil ya, silakan, nggak jadi masalah ya. Untuk nanti kedepannya kalau misalkan pengalamannya kurang bagus, kedepannya bisa dijadikan pelajaran dan bisa dijadikan nanti evaluasi ya. Yuk silakan ini sudah hujan, hujannya sudah agak mereda ya, sudah agak mereda. Kita akan sepil pemberian pakannya ya. Yuk kita sepil. Saya ini menggunakan Aquacure Eco setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis, dan sekarang kebetulan hari Kamis saya akan sepil bagaimana ikan saya melahap makanan yang sudah dikasih Aquacure Eco ya. Tapi ini kalau indukan ini biasanya jarang makan, apalagi kalau sedang bertelur ya. Nah, kalau ini sedang pembesaran ya. Kalau sedang pembesaran biasanya lahap banget makannya ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikan nggak puasa ya,
walaupun teman-teman semuanya pada puasa, kalau ikan nggak puasa ya, tuh langsung disantapnya ya, karena aroma, karena ini kan sama produknya dari Blue Core juga ya, jadi masih ada kandungan-kandungan bakteri yang baiknya ya. Dan ini kalau ngasih makan itu tetap jangan sekaligus ya, lebih baik dicek dulu apakah dia masih mau makan atau tidak ya. Jangan sekaligus satu ember. Tahu tak, kecuali kalau sudah tahu takarannya ya, kalau sudah tahu takarannya. Oh ya, lahap ya dengan menggunakan Aquacure Eco ini ya. Silakan teman-teman, saya gunakan setiap hari Senin dan Kamis ya, untuk mencegah sakit pada ikan ya, untuk mencegah sakit pada ikan gitu ya. Kalau hari-hari yang lain saya pakai Eco Oil ya. Oh, ini baru 1 minggu kemarin dipanen ya, 2 minggu kemarin dipanen ya, pada tanggal 1 Februari dipanen untuk kegiatan, dan ini sisanya ya yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besarnya sudah saya panen kemarin ya. Nah ini kecil-kecil sudah tumbuh besar lagi ya, sudah tumbuh besar lagi karena saya kasih ini lahap makannya ya, begitu pembentukan daging ya, pembentukan daging. Oh ya, cepet habis ya, dikasih 1 genggam cepet habis banget. Tuh saya kasih 1 ini langsung ya. Kalau misalkan sudah agak melambat, dihentikan saja ya. Jadi kata Rasulullah juga, makan itu harus teratur ya, ngasih makan itu harus teratur. Jadi berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar ya. Artinya waktunya harus pas dan jangan terlalu banyak gitu ya. Tuh ya. Dan biar ikannya sehat-sehat, harusnya dikasih protein yang banyak ya, jangan dikasih yang karbonnya yang banyak ya. Kalau dikasih karbonnya yang banyak-banyak, ikannya malah gendut-gendut. Kalau ikannya gendut-gendut terlalu banyak lemak ya. Itu sih versi teman-teman, versi saya karena saya kan badannya juga kurus ya, tidak suka yang gendut-gendut, makanya saya suka yang sedang-sedang saja ya, tidak terlalu gendut. Ini enggak gendut-gendut, tapi ikannya yang penting sehat ya, sehat dan pinter. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan enggak?
saya kasih ini juga ya, buat ininya, buat indukannya ya. Ini indukannya juga saya kasih. Tuh ya indukannya. Kemudian yang burayaknya juga saya kasih ya nanti ya. Ini ada ayam suka mengganggu guys, aktivitas memberikan pakan ikan saya ya. Tuh. Tuh. Padahal dia udah kenyang kayaknya tuh. Tuh temboloknya udah gede ya. Nah, ini untuk ikan burayak ya, calon bibit. Nanti bisa jadi bibit setelah menjadi berukuran kurang lebih 2 sentian ya. Tuh. Ini biasanya kalau ikan yang kecil sebaiknya kan dikasih pakan yang kecil juga ya. Cuman kalau saya kan biar tidak banyak varian pembelian pakannya, jadi saya membeli pakannya yang besar, tapi caranya saya bibis dahulu supaya apa, nanti ikannya memakan mencubit-cubitnya gampang ya. Kalau dibibis itu kan teksturnya kan lembek ya. Jadi untuk mencubitnya itu gampang, mencubitnya. Nanti kalau misalkan sudah bisa dilahap dengan ukuran mulutnya, dia langsung jadi memang pertama-tamanya dicubit-cubit dulu tuh, dicubit ya dengan mulutnya, tidak langsung disantap satu butir ya, karena terlalu besar pakannya ya. Atau teman-teman bisa juga diiniin dulu ya si pakannya, di apa sih namanya, dilembutkan dulu ya si pakannya, dilembutkan dulu boleh, lebih bagus ya kalau dilembutkan dulu. Jadi mencubitnya tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama mencubitnya kalau dilembutkan dulu. Boleh dilembutkan dulu ya, misalkan dilembutkan seperti ini ya. Nah setelah lembut baru dikasihkan kepada ikannya ya. Tapi kan untuk waktu dan tenaganya untuk melembutkan itu cukup memerlukan waktu juga ya. Nah ini yang burayak juga ya, yang burayak saya akan kasih juga, tapi saya kasih sedikit saja ya. Saya kasih sedikit saja supaya apa, burayak juga perlu makan juga ya, perlu makan juga. Nanti sama dia juga akan mencubit. Mungkin kalau menurut burayak tuh, ini ya burayaknya ada yang bermunculan tuh ya, ya dia perlu makan keluar ya ke atas. Nih burayaknya campur ya,
ada yang hitam, ada yang merah. Ada red Nile, ada black Nile ya. Nah, akan dipisahin kalau misalkan sudah agak besar ya, antara red Nile dan juga black Nile ya. Nah, ini yang kelihatan sih red Nile-nya. Kalau yang black Nile kurang begitu kelihatan ya. Seperti itu. Nah, nanti sini kalau misalkan sudah dikasih makan, ini biasanya nanti indukannya ada yang mau makan, kemudian dia sambil mengeluarkan anaknya ya. Nah, ketika dia mengeluarkan anaknya, nah barulah kita serok sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita pindahkan ke kolam pendederan ya, supaya nanti ketika agak besar, induknya sudah enggak ini lagi ya, dia tidak akan memangsa ikan yang kecil-kecil ya. Biarkan ikan yang kecil-kecilnya bermain di tempat yang kecil-kecil ya, seperti itu. Nah, inilah tempat mainannya ya, ini untuk mendederkan ikannya ya, seperti itu ya. Nanti kita akan sepil nih, sudah ada yang keluar juga tuh ya dari kolam indukan ini ya. Saya akan sepil bagaimana cara mengambil. Biasanya ini mungkin sisa ya, sisa yang kemarin sudah saya ambil. Kalau ikan kecil-kecil agak lama ya untuk habisnya ya. Jadi nunggu mungkin 1 jam kemudian baru habis. Kalau ini habisnya seharian ya. Kalau untuk burayak habisnya seharian. Kalau yang sudah agak besar ini berukuran 1 cm ya, baru habisnya nanti sejam kemudian. Nah, kecuali kalau yang sudah besar ya. Kalau yang sudah besar cepat habisnya ya. Nah, ini juga sudah dikasih kan tadi ya. Tuh. Kalau masih mau dikasih makan, artinya dia masih lapar. Kalau sudah agak melambat, artinya dia sudah kenyang ya. Begitu saja. Kalau sudah kenyang jangan lagi dikasih makan ya, nanti malah jadi bumerang untuk ke ikan-ikannya ya. Kalau kita aja kekenyangan, mana mau ya bergerak gitu ya. Jadi kalau kekenyangan susah bergerak. Tuh, sudah habis lagi ya, cepat habisnya. Jadi silakan ya teman-teman, bagi yang mempunyai sedang budidaya ikan, mau dengan sistem bioflok seperti yang punya saya, mau yang kalau saya ini sistem yang kolam ini kombinasi antara ras dan bioflok ya. Tapi rasnya saya airnya tidak disaring, saya biarkan saja air yang alaminya berputar lagi ya. Jadi tidak memakai penyaring, makanya warnanya hijau ya, warnanya hijau. Nanti kalau sudah agak tua lagi, warnanya akan berubah menjadi kecoklat-coklatan ya. Ini baru hijau, nanti akan menjadi kecoklat-coklatan. Kalau sudah lama lagi akan berubah menjadi kehitam-hitaman ya, karena lumutnya sudah tua ya.
Kalau ini masih hijau muda ya, masih hijau muda karena baru tebar lagi ya, baru diisi lagi, jadi warnanya masih hijau muda. Nanti ini bertahap ya, jadi tidak langsung warnanya coklat ya, seperti itu. Kalau pengen warnanya coklat langsung, teman-teman boleh ditebarinnya pakai nanti saya ada trik lagi untuk menghemat aqua blue probio eco-nya ya. Probio eco-nya akan saya perhematkan lagi karena di sini kan kolamnya kolam yang sudah lama ya, jadi penggunaan probio eco-nya tidak terlalu ini ya, selama airnya masih sehat, tidak bau amis, tidak bau kotoran ya. Yang paling bahaya itu bau kotoran ya, karena kalau kotoran ini mengandung bakteri yang patogen ya. Tapi nanti sama Aquacure Eco sama Probio Eco ya, sama Probio Eco sama bakteri yang ada di Probio Eco ini bisa diuraikan, bisa diubah dari nitrit menjadi nitrat ya, dari tadinya racun menjadi makanan yang beruntung gitu ya, begitu. Makanya di kolam saya ini alhamdulillah selalu sehat ya, karena selalu dikasih perawatannya menggunakan Probio Eco ya, seperti itu. Silahkan teman-teman kalau mau seperti yang punya saya, airnya selalu sehat, daging ikannya pun tidak bau tanah ya, enak sekali dimakannya, ada rasa manis-manisnya juga untuk ikannya, apalagi teman-teman beli ikannya dadakan ya, mantap sekali dimakannya. Oke. Ini sudah mulai habis. Kalau sudah mulai habis, saya akan kegiatannya nih, saya habiskan semuanya ya. Tuh, tidak ada yang tersisa ya. Jadi ini semuanya dihabiskan ya. Alhamdulillah setelah saya bibis dengan pakan dengan Aquacure Eco ini, alhamdulillah ikan-ikan saya tercegah dari segala penyakit ya, baik yang disebabkan penyakitnya dari bakteri ataupun penyakitnya yang dari virus ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu terjaga kesehatannya, baik untuk ikan-ikannya sendiri ataupun yang punya ikannya, dan juga para penonton semuanya ya yang ada di sini. Saya doakan semoga sehat selalu juga ya, amin amin ya robbal alamin. Supaya apa? Supaya kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya ya, dapat berkarya, beraktivitas. Yang sedang kerja selamat bekerja ya, yang sedang menganggur mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan yang layak dan yang diinginkan ataupun yang dicita-citakan ya.
Yang sedang sekolah, semangat belajarnya ya. Yang sedang tidur, silahkan beristirahat, tapi jangan lupa jangan terlalu banyak tidur ya. Walaupun kata Rasulullah, tidur di hari puasa ini ibadah ya. Tapi jangan sampai kita ketiduran terlalu lama ya. Kerja ibadah, tidur ibadah. Tidur di tempat kerja juga ibadah. Tapi kalau keterlaluan bukan ibadah namanya ya. Oke ya. Sekarang saya akan coba sepil sebentar lagi. Ini udah berapa menit ya? Sudah 1 jam 20 menit. Masya Allah, udah lebih. Guys, ini agak galak juga ya. Abeng 02 encourage more viewers to share. Terima kasih ya sudah meng-share kegiatan saya di peternakan ataupun perikanan ya. Tadinya mau saya sepil terkait cara saya untuk pengambilan burayak ataupun larva ikan nila ya. Cuman di sini sudah cukup waktu. Sudah saatnya saya berpamitan dulu dari live ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, bagi yang sudah like-nya, yang sudah memberikan saya pemberian. Mudah-mudahan berkah dan barokah ya teman-teman semuanya. Sekali lagi silahkan teman-teman, jangan lupa bagi yang sedang berbudidaya, silahkan teman-teman beli produk-produk yang saya masukkan ke dalam. Silahkan beli produk-produk yang ada di dalam keranjang saya ya. Silahkan, di sini ada Aquacure Eco, kemudian ada Probio Eco ya. Di sini ada Probio Eco ya. Kemudian ada juga Eco Oil ya. Silahkan sini nih ya, Eco Oil. Silahkan jangan lupa kalau misalkan beli di toko-toko yang saya sematkan ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya saya, mudah-mudahan seperti itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu, untuk live-nya saya cukupkan sekian dulu, dan mohon maaf apabila selama live saya ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, ada perbuatan yang membuat teman-teman tidak enak di hati ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Dan sampai jumpa di live selanjutnya. Mudah-mudahan live berikutnya bisa memberikan pelajaran yang lebih, bisa memberikan materi yang lebih, bisa memberikan pengalaman yang lebih ya, mudah-mudahan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam peternakan, dan juga salam pertanian. Sampai jumpa.